Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Pada video ini akan diberikan soal-soal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel beserta penyelesaiannya. Beberapa soal saya ambil dari buku Sukino yang merupakan soal aplikatif atau soal yang diambil dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sekarang mencoba soal yang pertama. Soalnya di sini adalah diketahui ada 3 bilangan, ya. Bilangan yang pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 2 kali bilangan ketiga. Kemudian ada kalimat lanjutannya, selisih bilangan pertama dan ketiga itu sama dengan 1/4 bilangan kedua. Apabila jumlah ketiga bilangan tersebut sama dengan 15, tentukan nilai ketiga bilangan tersebut. Nah, sebelum diselesaikan, kita harus memisalkan dulu notasi dari 3 bilangan ini, ya. Kita anggap saja bilangan pertama itu adalah A, bilangan kedua B, bilangan ketiga itu C, ya. Sehingga kalimat yang pertama ini, ya, bilangan yang pertama berarti A ditambah bilangan kedua berarti ditambah B itu sama dengan 2 kali bilangan ketiga. Berarti sama dengan 2 kali C. Atau boleh ditulis seperti ini. Jadi kalimat ini kita rubah ke model matematika seperti ini. Atau persamaan, ya. A ditambah B sama dengan 2C. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya di sini. Selisih bilangan pertama dan ketiga berarti A dikurangi C sama dengan 1/4 bilangan kedua sama dengan 1/4 B. Kita tulis seperti ini. Jadi A dikurangi C sama dengan 1/4 B. Simpan lagi. Sudah 2 persamaan, ya. Lanjutkan lagi kalimat ini. Apabila jumlah ketiga bilangan tersebut sama dengan 15, artinya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 15. Simpan lagi. Jadi di sini kita dapat 3 persamaan dengan 3 variabel. Variabel A, B, dan C. Pertanyaannya di sini, tentukan nilai ketiga bilangan tersebut. Artinya, tentukan nilai A, B, dan C. Berarti sama saja dengan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Gitu. Caranya sama dengan video sebelumnya, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Hanya masalahnya di sini, persamaan 1 dan persamaan 2 belum ke bentuk umum, belum dirubah ke bentuk umum. Kita rubah, ya. A ditambah B sama dengan 2C, kita rubah menjadi A ditambah B, 2C pindah ruas ke kiri menjadi dikurangi 2C sama dengan 0. Kita simpan ini sebagai pengganti persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua, A dikurangi C sama dengan 1/4 B. Nah, 1/4 B-nya pindah ruas ke kiri menjadi A dikurangi 1/4 B dikurangi C sama dengan 0. Tapi di sini kita kurang enak, ya, melihat ada 1/4 atau ada pecahan. Berarti supaya tidak ada pecahan, koefisiennya kita kalikan dengan 4,
Jadi persamaan ini kita kalikan 4. Jadi A dikali 4, 4A min seperempat B, kita kalikan 4, min 1B, kemudian min C kalikan 4, min 4C, sama dengan 0 kali 4, 0. Nah, ini kita simpan sebagai pengganti persamaan 2. Nah, bentuk di mana variabelnya seluruhnya di ruas kiri, kemudian konstantanya di ruas kanan, itu adalah bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Persamaan 1, 2, dan 3 sudah diketahui. Sekarang kita tinggal eliminasikan persamaan ke-1 dan persamaan yang ke-2. Yang akan kita hilangkan pertama kali yang termudah dulu. Yang kita hilangkan di sini variabel B saja. Nah, di sini kenapa? Karena variabel B koefisiennya sama. Karena kalau ditambahkan, ini langsung habis. B ditambah negatif B habis. Ya, atau 0. Tinggal variabel A-nya dan variabel C-nya kita jumlahkan. A ditambah 4A berarti 5A. Kemudian negatif 2C ditambah negatif 4C, negatif 6C. 0 tambah 0, 0. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan ke-4. Kemudian kita eliminasikan kembali persamaan 2 dan persamaan 3. Kalau sebelumnya yang dieliminasikan adalah variabel B, sehingga didapat persamaan dengan 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel C, maka hasil eliminasi berikutnya juga harus didapatkan persamaan dengan variabel A dan C. Persamaan 2-nya ini, kemudian persamaan ketiganya ini. Kita eliminasikan variabel B atau hilangkan variabel B. Kebetulan di sini sudah sama koefisiennya, jadi tinggal dijumlahkan, maka variabel B-nya habis. Negatif B ditambah B habis. Tinggal variabel A dan variabel C. 4A ditambah A adalah 5A. Negatif 4C ditambah C, negatif 3C. Sama dengan 0 tambah 15, 15. Ini kita simpan sebagai persamaan ke-5. Kemudian persamaan 4 dan persamaan 5 kita lihat variabelnya sama, A dan C. Kita eliminasikan persamaan 4 dan persamaan 5 dengan mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel. Bisa variabel A, bisa variabel C. Hanya di sini kita sudah lihat variabel A koefisiennya sama, berarti lebih mudah yang dihilangkan adalah variabel A dengan cara dikurang. 5A dikurangi 5A berarti 0 atau habis. Tinggal negatif 6C dikurang negatif 3C sama dengan negatif 6C ditambah 3C. Jadi jawabannya negatif 3C. Sama dengan 0 dikurangi 15 adalah negatif 15. Sehingga C-nya adalah negatif 15 per negatif 3, yaitu C-nya sama dengan 5. Nah, di sini satu variabel sudah diketahui atau nilai salah satu variabelnya C itu sudah diketahui di mana hasilnya adalah 5. Tinggal mencari nilai A dan B. Caranya dengan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui. Di sini C sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Kita ambil di sini persamaannya persamaan ke-4 yang ini. Bisa juga ke persamaan 5. Cuma kita ambil salah satu saja, yaitu persamaan 4. Yaitu 5A dikurangi 6C sama dengan 0. C-nya ganti oleh 5. Jadi 5A dikurangi 6 kali 5, 30.
sama dengan 0. Negatif 30 pindah ke kanan menjadi tambah 0 tambah 30 menjadi 30. Jadi A-nya adalah 30/5 atau sama dengan 6. Nah, sekarang C sama dengan 5, A sama dengan 6, tinggal B-nya berapa? Substitusikan nilai A sama dengan 6 dan C sama dengan 5 ke persamaan 3. Boleh ya ke persamaan yang lain, tapi di sini kebetulan tidak ada yang nilainya ada variabel B-nya ya. Jadi kita masukkan saja ke persamaan 3 yang ada B-nya. A-nya adalah 6, C-nya adalah 5. 6 tambah 5 adalah 11. Jadi 11 tambah B sama dengan 15. Jadi B-nya adalah 15 dikurangi 11. B-nya sama dengan 4. Sehingga didapat di sini A-nya 6, B-nya 4, C-nya 5. Kesimpulannya, si 3 bilangan tersebut sudah diketahui. Bilangan pertama adalah 6, bilangan kedua adalah 4, dan bilangan ketiga adalah 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soalnya adalah keliling sebuah segitiga adalah 26 cm. Sisi terbesar lebih pendek 2 cm dari jumlah kedua sisi lainnya. Apabila sisi terbesar lebih panjang 4 cm dari sisi tengahnya, tentukan panjang ketiga sisi segitiga itu. Sama halnya dengan soal sebelumnya, kita harus memisalkan dengan notasi atau boleh juga disebut variabel ya. Kita anggap panjang sisi segitiganya adalah A, B, dan C. Kemudian tadi ada diberikan keterangan bahwa sisi terbesar ya. Berarti kita beri tanda saja untuk sisi C adalah sisi yang terbesar. Kita misalkan yang terbesar itu adalah sisi C. Nah, kita lihat sekarang ke kalimat yang pertama. Keliling sebuah segitiga adalah 26 cm. Artinya, jumlah ketiga sisinya, jadi sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C itu sama dengan 26. Jadi didapat persamaan yang pertama. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Sisi terbesar, artinya C, ya, lebih pendek 2 cm dari jumlah kedua sisi lainnya. Artinya C itu lebih kecil dibandingkan jumlah kedua sisi lainnya. Artinya lebih kecilnya berapa sentimeter atau lebih pendeknya 2 cm dari jumlah kedua sisi lainnya. Bisa ditulis seperti ini. Jadi, sisi C kalau ditambah 2, maka hasilnya sama dengan jumlah kedua sisi yang lain. Atau C ditambah 2 itu sama dengan A ditambah B. Nah, kita simpan ini sebagai persamaan kedua, tapi harus disederhanakan terlebih dahulu, sehingga dirubah ke bentuk umum, semua variabel pindah ke ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Sehingga didapat A pindah ruas ke kiri menjadi min A, B pindah ruas ke kiri menjadi min B, kemudian ditambahkan C. 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Kita lanjutkan lagi kalimat berikutnya.
apabila sisi terbesar lebih panjang 4 cm dari sisi tengahnya, tentukan panjang ketiga sisi segitiga itu. Kita tulis lagi. Kita anggap sisi tengahnya itu B, ya. Jadi, sisi C lebih panjang, artinya harus dikurang. Lebih panjang berapa sentimeter? 4 cm, berarti C kalau dikurangi 4 cm, maka sama dengan nilai sisi tengahnya atau sama dengan B. Jadi C dikurangi 4 sama dengan B. Ini persamaan yang ketiga, tapi sederhanakan terlebih dahulu menjadi C, kemudian B pindah ke ruas kiri menjadi min B, min 4 pindah ke ruas kanan menjadi 4. Jadi didapat min B ditambah C sama dengan 4. Simpan ini sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, tujuannya adalah menentukan panjang ketiga sisi segitiga itu. Artinya mencari nilai A, B, dan C. Kita eliminasikan variabel pada ketiga persamaan ini atau sistem pertidaksamaan ini, cari yang termudah. Kita lihat persamaan 1 ini dan persamaan 2. Ternyata di sini B tambah C sama di sini juga, ya. Min A min B plus C, di sini A plus B plus C. Kita tuliskan dulu persamaan 1 ini, kemudian persamaan 2 ini. Kalau kita tambahkan, maka A ditambah negatif A habis, B ditambah negatif B juga habis, tinggal C ditambah C sama dengan 2C. 26 ditambah negatif 2, 24. Nah, kebetulan pada proses eliminasi ini didapat dua variabel langsung habis atau hilang. Tinggal satu variabel yaitu C. Ya. Di sini langsung didapat 2C sama dengan 24. Jadi C-nya sama dengan 12. Satu variabel sudah didapat. Tinggal dua variabel lagi. Substitusikan nilai C sama dengan 12 yang sudah kita dapat ke persamaan yang mana? Yang paling mudah. Persamaan ketiga. Ya. Substitusikan negatif B ditambah C sama dengan 4. C-nya 12. Didapat menjadi negatif B tambah 12 sama dengan 4. Jadi negatif B-nya adalah 4 pindah ruas negatif 12 ya ke kanan. Jadi 4 dikurangi 12 ya. 4 kurangi 12 negatif 8. Jadi B-nya adalah 8. Lanjutkan sekarang mencari salah satu lagi, salah satu variabel yang belum apa? Ya, variabel A. Variabel A didapatkan jika B dan C disubstitusikan ke persamaan, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita coba saja ke persamaan 1. A tambah B tambah C sama dengan 26. B-nya 8, C-nya 12. Sehingga didapat seperti ini. 8 ditambah 12, 20. Jadi A ditambah 20 sama dengan 26. A-nya adalah 26 dikurangi 20. Sudah didapat A-nya 6, B-nya 8, C-nya 12. Jadi segitiga itu memiliki sisi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Ada variasi soal lain, soal yang ketiga. Nah, contohnya di sini ada 3 anak. Jumlah jajan perharinya adalah 27.000. Agar jajan setiap anak sama nilainya, maka jajan anak pertama harus dikurangi 3.500.
jajan anak yang kedua ditambah 1.000. Dan jajan anak ketiga ditambah 2.500. Berapakah uang jajan masing-masing anak tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti biasa, kita misalkan ketiga anak itu jumlah jajannya atau jajannya masing-masing anak itu adalah A, B, dan C. Jadi dalam rupiah di sini ya, A, B, dan C-nya dalam rupiah. Nah, kita lihat di sini ya. Kalimat pertama, ada 3 anak. Jumlah jajan perharinya adalah 27.000. Artinya, jajan anak pertama ditambah jajan anak kedua ditambah jajan anak ketiga sama dengan 27.000. A tambah B tambah C sama dengan 27.000. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, ada kalimat yang agak panjang nih. Agar jajan setiap anak sama nilainya, maka, jadi ini persamaan ya. Jajan anak pertama harus dikurangi 3.500. Jajan anak pertama apa? A ya. A harus dikurangi 3.500. Supaya sama dengan jajan anak yang kedua ditambah 1.000. Jajan anak yang kedua B tambah 1.000. Itu sama dengan kalau jajan anak ketiga ditambah 2.500. Jadi sama dengan C ditambah 2.500. Jadi kalimat ini semua artinya adalah A dikurangi 3.500 itu sama dengan B ditambah 1.000. Sama juga dengan C ditambah 2.500. Jadi ada 2 sama dengan di sini. Nah, bentuk ini bisa kita uraikan. Persamaan kedua ini ya. Ini bisa kita uraikan menjadi 2 buah persamaan. Persamaan yang pertama diambil dari mana? Dari ini. A dikurangi 3.500 sama dengan B ditambah 1.000. Simpan di sini. Kemudian ada lagi persamaan yang lain dengan memisahkan yang ini. A dikurangi 3.500 itu sama dengan C ditambah 2.500. Simpan di sini. Kemudian persamaan yang ini kita sederhanakan ya. Sederhanakan menjadi 1.000, ini negatif 3.500 pindah ke ruas kanan, B pindah ruas ke kiri. Sehingga didapat seperti ini. 1.000 ditambah 3.500, 4.500. Kemudian itu kita anggap persamaan yang kedua. Kemudian kita sederhanakan yang ini. C pindah ruas ke kiri, negatif 3.500 pindah ke ruas kanan. Sehingga didapat A dikurangi C sama dengan 2.500 tambah 3.500, 6.000. Kita simpan ini sebagai persamaan ketiga. Sehingga kalimat atau soal ini kita rubah ke model matematika menjadi sistem persamaan linear 3 variabel, di mana persamaan pertamanya adalah ini, persamaan keduanya ini, dan persamaan ketiganya ini. Persamaan 1, 2, dan 3 sudah diketahui, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya ini, kemudian ini persamaan 2-nya. Yang paling mudah yang kita eliminasikan bisa A, bisa juga B. Cuman kita pilih yang variabel B dulu ya, sehingga didapat ini kalau dijumlahkan A tambah A adalah 2A, B ditambah negatif B habis, C ditambah 0, C sama dengan 27.000 ditambah 4.500, 31.500. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan keempat.
Selanjutnya, eliminasikan persamaan 3 dan 4. Karena persamaan 3 dan 4 sama-sama memiliki dua variabel yang sama, yaitu A dan C, ya. Caranya kita eliminasikan variabel C dulu, karena di sini koefisiennya ini negatif 1 dan 1, jadi kalau kita tambahkan maka habis C-nya, ya. Tinggal A ditambah 2A, 3A, negatif C ditambah C habis. Tinggal apa di sini? 6.000 ditambah 31.500 adalah 37.500. Jadi A-nya tinggal membagikan 37.500 dibagi 3, yaitu 12.500. Nah, A sudah diketahui, tinggal B dan C. Caranya substitusikan nilai A ke persamaan, boleh persamaan 2, boleh persamaan ke persamaan 2 atau persamaan ke 4, ya, atau ke 3. Sama saja. Cuman kita coba sekarang ke persamaan 2 supaya B-nya diketahui terlebih dahulu. B-nya kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai A ke sini. Jadi A-nya 12.500 kurangi B sama dengan 4.500. Jadi negatif B sama dengan 4.500 dikurangi 12.500. Jawabannya adalah negatif 8.000. Jadi B-nya adalah 8.000. Kemudian nilai A dan B yang sudah kita ketahui, substitusikan ke persamaan 1 untuk mencari nilai C-nya. Atau boleh juga ke persamaan 3 atau persamaan 4, sama saja, ya. Yang penting tujuannya mencari nilai C, ya. Kita coba sekarang persamaan 1 saja. A-nya 12.500, B-nya 8.000, tambah C sama dengan 27.000. Jumlahkan 12.500 tambah 8.000, 20.500, tambah C sama dengan 27.000. Pindah ruaskan. Jadi C didapat 27.000 dikurangi 20.500 sama dengan 6.500. A-nya sudah diketahui, B sudah, C juga sudah. Jadi kesimpulannya, A itu kan jajan anak ke-1. Jadi jajan anak ke-1 12.500 rupiah, yang kedua 8.000 rupiah, dan yang ketiga 6.500 rupiah. Soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4, ya. Di sini soalnya seorang penjual mencampur 3 jenis kopi. Jadi langsung saja kita rubah, ya, kalimat di soal menjadi model matematika atau menjadi persamaan. Kita anggap 3 jenis kopi itu, kopi yang pertama adalah A, kopi yang kedua B, kopi yang ketiga itu adalah C. Nah, kita lihat di sini. Apabila penjual mencampur 2 kg kopi jenis A dengan 1 kg kopi jenis B, berarti 2A ditambah 1B, maka harga rata-ratanya adalah Rp1.300 per kilo. Nah, kata kuncinya di sini adalah harga rata-ratanya. Berarti di sini harga 1.300 ini adalah untuk per kilonya. Kita tulis, ya. Persamaan yang pertama. 2 kilo A ditambah 1 kilo B itu sama dengan bukan 1.300 tapi 1.300 dikali 3. Karena ini 1.300 ini harga per kilo. Harga per kilo. Sedangkan di sini 2 kilo ditambah 1 kilo. Berarti 3 kilo. Berarti harus dikalikan 3 karena 1.300 untuk per kilo. Jadi ingat di sini angka 3 itu hasil dari berapa banyak di sini. Di sini 2 kilo, di sini 1
kilo. 2 tambah 1, 3. Jadi harus dikalikan 3, karena ini adalah harga rata-rata per kilo. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang kalimat berikutnya. Jika 4 kilo kopi jenis B, berarti 4B, dicampur atau ditambah dengan 2 kg kopi jenis C, berarti ditambah 2C, maka harga rata-ratanya adalah Rp1.000 per kilo. Nah, kita buat persamaannya. 4B ditambah 2C sama dengan 1000. Berarti ini harus dikali 6, karena di sini 4 kilo ditambah 2 kilo, 6 kilo. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Jika 1 kilo kopi jenis A dicampur 1 kilo kopi jenis B dan 1 kilo kopi jenis C, berarti 1A tambah 1B tambah 1C. Tulis itu, kemudian harga rata-ratanya Rp1.200 per kilo. Berarti Rp1.200 dikali 3 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Jadi 3 kilo. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan satu per satu. Persamaan yang pertama 1300 kali 3 berarti 3900. Persamaan yang kedua 1000 kali 6 berarti 6000. Persamaan yang ketiga 1200 kali 3 berarti 3600. Didapat ketiga persamaan ini. Setelah didapat ketiga persamaan itu, seperti biasa, proses eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, karena di sini ada variabel yang sama, B dengan B, kita eliminasikan variabel B terlebih dahulu ya. Nah, di sini supaya sama berarti persamaan 1 kita kalikan 4 sehingga nanti dikalikan 4 menjadi 4B. Kalau persamaan yang kedua kita cukup kalikan 1 supaya tetap ya. Dikalikan 4. 2A kali 4, 8A, 4 kali B, 4B, 4 kali 3900, 15.600. Kemudian persamaan yang kedua kita tulis kembali supaya mudah menulisnya seperti ini ya. Kemudian supaya habis atau hilang si variabel B-nya berarti harus dikurang ya. 8A kurang 0 berarti 8A. 4B dikurang 4B habis. 0 dikurangi 2C negatif 2C. 15.600 dikurangi 6.000, 9.600. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan keempat ya. Kita lanjutkan eliminasikan persamaan 2 dan 3. Usahakan juga hasilnya nanti merupakan variabel A dan variabel C persamaannya ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Supaya nanti hasilnya merupakan persamaan yang terdiri dari variabel A dan C, berarti sama ini juga yang kita hilangkan adalah variabel B. Dengan cara apa? Samakan koefisiennya. Berarti persamaan yang ini di atas kalikan 1, persamaan yang di bawah kalikan 4. Lanjutkan, ini tetap kita tulis, kemudian yang di bawah menjadi 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 360 dikali 4 yang di ini. Kemudian supaya habis, ini berarti harus dikurangkan. 0 dikurangi 4A, min 4A. 2C dikurangi 4C, min 2C. Kemudian 6.000 dikurang 14.400 berarti negatif 8.400. Nah, ini kita simpan menjadi persamaan ke-5.
Lanjutkan. Kita eliminasikan persamaan 4 dan 5 untuk mencari salah satu nilai variabel. Yang termudahnya berarti yang kita lihat sama koefisiennya, yaitu variabel C yang kita hilangkan. Supaya hilang berarti harus dikurang, ya. 8A dikurangi negatif 4A berarti 8A ditambah 4A, 12A. Negatif 2C dikurangi negatif 2C berarti habis, ya. Kemudian 9.600 dikurang negatif 8.400 berarti jadi ditambah ini, ya. Ditambah menjadi 18.000. Jadi A-nya adalah 18.000 dibagi 12, yaitu 1.500. Nah, satu variabel sudah didapat, variabel A, ya. Kita lanjutkan mencari nilai variabel lain dengan cara mensubstitusikan nilai A ke persamaan 1. Persamaan 1 ini, ya. Nah, ini. Nanti diketahui variabel B. Ganti A-nya oleh 1.500 didapat seperti ini. Ya, 2 kali 1.500, 3.000. 3.000 pindah ruas ke kanan menjadi kurangi 3.000. Jadi 3.900 kurangi 3.000. B-nya didapat 900. Dua variabel sudah diketahui. Tinggal variabel C yang belum, ya. Substitusikan nilai A dan nilai B yang sudah diketahui ke persamaan 3. Nih, persamaan 3-nya. A tambah B tambah C sama dengan 3.600. Berarti A-nya 1.500, B-nya 900, C-nya bisa dicari. Ini jumlahkan jadi 2.400, kemudian pindah ruas ke kanan. Jadi 3.600 dikurangi 2.400. Jadi C-nya adalah 1.200. Sudah didapat A, B, dan C. A, B, dan C itu apa? Harga kopi jenis A, B, C per kilonya. Jadi didapat seperti ini. Harga kopinya untuk jenis A 1.500, jenis B 900, jenis C-nya 1.200. Demikian mengenai pembahasan soal-soal aplikatif sistem persamaan linear 3 variabel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.